Sebenarnya apa yang terjadi? Tanyaku pada Raffi yang saat ini duduk tepat di hadapanku. Wajah itu terlihat ragu untuk berbicara. Maaf ya, soal kejadian yang tadi. Aku benar-benar merasa tidak enak denganmu, ucap Raffi dengan sorot mata penuh rasa bersalah. Sebenarnya ingin sekali kutunjuk mulut wanita itu. Enak sekali dia memakiku, menyamakanku dengan perempuan murahan. Boro-boro jadi wanita simpananmu, jadi istrimu aja aku ogah, ketusku yang membuat Raffi menggaruk kepalanya. Wanita itu bundanya Cahaya. Iya, aku sudah menebaknya, ucapku. Raf, maaf ya, bukannya aku ikut campur masalah kamu, atau keberatan jika Cahaya ingin bertemu denganku. Aku merasa sedikit janggal aja sih, sejak awal bertemu dengan Cahaya, ucapku, yang membuat kening Raffi berkerut tajam dengan alis yang saling bertautan. Raffi tak menyela. Mungkin ia ingin memberikanku ruang untuk berbicara. Gini Raf, di logika saja ya. Cahaya kan udah gede nih. Masa ia nggak bisa membedakan antara bundanya dengan aku yang baru saja ia temui? Gak mungkin dong dia lupa wajah bundanya begitu saja. Kecuali kalau ibunya meninggal atau lama tak jumpa gitu. Ucapku menjelaskan apa yang ada di pikiranku. Padahal kemarin kamu bilang jika kamu tak pernah membatasi pertemuan antara Cahaya dan ibunya. Kok bisa begitu? Seakan-akan Cahaya lupa akan wajah ibunya. Lanjutku kemudian. Terdengar Raffi menghela nafas dalam-dalam. Ya, kamu benar. Aku memang tak pernah membatasi pertemuan antara mereka. Tapi sebenarnya Cahaya jarang sekali bertemu dengan bundanya. Kalaupun bundanya Cahaya mau menemui anaknya, mungkin tak lebih dari 30 menit. Dan setelah itu, dia akan mengembalikan Cahaya padaku dengan alasan yang macam-macam. Sebelum waktu pertama kalian bertemu, Cahaya sempat bertemu dengan bundanya. Tapi itu hanya sebentar, hingga membuat rasa rindu pada gadis kecil itu belum terobati, ucap Raffi menjelaskan. Sering sekali Cahaya menghubungi bundanya untuk mengajak bertemu, tapi jawabannya selalu membuat Cahaya kecewa. Bunda sibuk sayang, bunda ada janji dengan Om Bram, bunda sedang di luar nih, bunda sedang meeting, ucap Raffi. Terlihat kesedihan pada wajah itu. Bahkan terdengar berkali-kali ia menghembuskan napas berat. Bukankah bundanya Cahaya sosok ibu yang baik, seperti yang kamu ceritakan kemarin? Iya, kamu bisa menilainya sendiri di awal pertemuan kalian pagi ini. Dia datang-datang langsung marah-marah, memakimu seperti itu, ucap Raffi. Entahlah Rai, dia yang berselingkuh, dia yang meninggalkan Cahaya, tapi ia bersikap seolah-olah akulah yang menyakiti, lanjut Raffi. Tadi Cahaya sempat bilang katanya dia takut didorong. Memang apa yang sebenarnya terjadi? Maaf, bukan maksud aku ingin ikut campur. Tapi gimana ya? Pasti ada sesuatu yang terjadi hingga membuat Cahaya ketakutan saat melihat sosok bundanya. Lagi-lagi aku mendengar Raffi menghembuskan napas berat. Beberapa hari yang lalu, tepatnya 3 hari yang lalu, saat itu aku sedang mengajak Cahaya pergi ke mall berdua, dan sewaktu di sana, Cahaya melihat bundanya sedang bersama lelaki bernama Bram. Bram itulah yang membuat Novita meninggalkan kami begitu saja, ucap Raffi. Dan saat itu, Cahaya berlari mengejar bundanya. Cahaya merengek ingin ikut bundanya. Tapi saat itu sepertinya kehadiran Cahaya tak diinginkan oleh mereka. Saat itu aku meminta pada Novita agar ia sudi menggendong Cahaya, walau hanya sebentar saja. Akan tetapi, lelaki itu langsung melotot tak suka pada Novita. Novita bimbang.
Di sisi lain kekasihnya tak menyukai Cahaya, dan di sisi lain Cahaya yang terus merengek. Lanjut Raffi lagi. Aku mendengarkannya dengan seksama. Akhirnya, aku langsung menggendong tubuh Cahaya. Ingin sekali meninggalkan mereka berdua. Tapi Cahaya meronta dan menjatuhkan diri dari gendonganku. Cahaya berlari mengejar bundanya yang sudah pergi. Entah apa yang dikatakan oleh lelaki itu saat aku menyusul Cahaya. Gadis kecil itu sudah dalam keadaan tersungkur dan menangis. Kamu tahu, Nafita pun sama sekali tak menolehkan kepalanya untuk melihat keadaan Cahaya, walau hanya sekejap. Ada rasa sesak yang menyeruak saat mendengar penjelasan dari Raffi. Bahkan terlihat dengan jelas gurat kesedihan pada wajah tampan itu. Kedua netra itu terlihat memerah dan rahang mengeras. Kepala Raffi mendongak, mungkin ingin menahan agar air matanya tak meluncur dari kedua sudut matanya. Jujur saja, aku juga merasakan sakit melihat Cahaya diperlakukan seperti itu. Tak mengapa jika ia tak menganggapku. Toh, aku cuma sekedar masa lalunya. Tapi Cahaya, dia darah dagingnya. Entahlah, aku tak mengerti bagaimana jalan pikirannya hingga bisa berlaku seperti itu pada anak yang ia lahirkan itu. Ucap Raffi lagi. Wajar saja ia merasakan kecewa, tak terima dan sakit hati saat melihat putrinya diperlakukan sedemikian rupa. Aku, yang orang asing, baru saja mendengar ceritanya saja ikut merasakan sesak. Aku heran, kenapa begitu banyak wanita yang bisa meninggalkan darah dagingnya hanya demi sosok lelaki yang ia cinta. Aneh, ucap Raffi sembari tersenyum getir. Kamu menyesal menceraikan dia? Tidak, sama sekali tidak, tegas Raffi. Aku pikir-pikir, benar yang dikatakan oleh Raffi. Begitu banyak fenomena seperti itu. Seharusnya, andai kata bercerai dengan sang suami, sang ibu tentu akan ikut membawa anaknya pergi. Baiklah ia ingin menikah lagi. Harusnya mencari sosok lelaki yang juga menerima kehadiran sang buah hati, bukan hanya menerima dirinya seorang diri. Bukankah itu sebuah konsekuensi yang harus diterima karena mencintai seorang perempuan berstatus janda dan memiliki anak? Aku tahu bagaimana perasaan kamu. Carilah ibu sambung yang bisa menyayangi Cahaya, menerima kehadiran Cahaya di antara kalian nantinya. Tentu, itu pasti. Bahkan secinta apapun aku nanti pada perempuan yang akan menemaniku nanti, jika ia tak bisa menerima kehadiran Cahaya, tentu aku akan meninggalkannya. Jawab Raffi dengan begitu tegasnya. Kebahagiaan Cahaya jauh lebih penting daripada memikirkan diriku sendiri. Tak mengapa, selamanya aku hidup menduda. Yang terpenting, anakku bisa hidup bahagia. Jangan bicara seperti itu. Berdoa itu yang baik-baik. Hahaha. Jika itu yang terbaik, bagaimana? Bukankah lebih baik menduda daripada Cahaya mendapatkan ibu tiri yang tak bisa menerima kehadirannya? Ya, kamu benar. Benar sekali. Hening. Tiba-tiba saja hening seketika. Aku dan Raffi sama-sama terdiam. Hingga sampai saat Raffi mengatakan hal yang membuat bola mataku membulat. Bagaimana kalau kamu saja yang menjadi ibu untuk Cahaya? Aku menoleh cepat ke arah Raffi dan menatapnya yang kini sudah menunduk sembari memainkan jemarinya yang saling bertaut. Apa Raf? Coba ulangi lagi. Tanyaku berusaha memastikan. Apa kamu tidak mendengarnya? Harusnya kamu dengarkan aku dong. Aku terkesiap karena tiba-tiba saja dia menjadi ketus terhadapku. Dia kenapa sih? Kok berubah-ubah begini cara ngomongnya sama aku? Kok kamu marah?
Aku kan bertanya. Ya, tapi kan gak perlu pakai ngulang. Kamu pikir gampang apa ngungkapin isi hati? Gerutu Raffi yang masih bisa ku dengar suaranya. Apa? Isi hati? Kamu mengungkapkan isi hatimu padaku? Ya iyalah, ya wae. Kamu pikir aku ngomong tadi itu cuma sandiwara saja? Ya, mana tahu kan? Lagian kamu ini aneh. Mana ada orang nembak tapi ketus kayak kamu? Kamu pikir aku akan merasa kamu romantis karena sudah nembak aku begitu? Cebiku pada Raffi. Kulihat wajah Raffi memerah. Mungkin saja dia malu karena aku masih tampak biasa saja menanggapi ucapan Raffi. Padahal tanpa dia tahu kalau jantung ini rasanya hampir saja copot kalau tidak kuat pegangannya. Ya, bukan begitu juga. Lagian kan kamu, masa aku ngomong begitu nggak dengar? Kurasa ucapanku sudah keras. Atau kamu punya penyakit tuli? Aku membelalak mendengar perkataan Raffi yang sangat kurang ajar itu. Apa-apaan sih Raffi? Masa iya orang nembak tapi malah ngata-ngatain cewek yang ditembaknya? Dasar aneh, ucapku pada akhirnya. Aku pun berniat ingin meninggalkan Raffi, tapi tangan kekar itu mencekal tanganku hingga membuat langkahku terhenti dan tidak jadi melanjutkan. Dapat kurasakan tangan Raffi sangat dingin. Apa ia segugup itu? Aku ingin rasanya terkikik geli kalau saja tidak sedang menjaga image. Hei, jangan pergi. Kamu jawab dulu pertanyaanku tadi. Aku menautkan kedua alisku. Kamu apa nggak bisa jadi pria yang manis? Apa begini caramu mengeluarkan perasaan terhadap lawan jenismu? Bukannya diterima yang ada ditolak. Lagian mana ada sih orang nembak tapi malah kamu maki-maki? Kamu ini mau nyatain perasaan? Apa mau ngajak ribut sih? Katusku pada Raffi. Seenaknya saja dia tiba-tiba menyatakan perasaannya. Dan sekarang tiba-tiba saja dia memarahiku, persis seperti anak kecil yang sedang berbuat salah. Mana ini di kafeku sedang banyak orang. Dasar Raffi nggak peka. Iya, maaf. Aku hanya nggak tahu saja gimana caranya ungkapin perasaan sama kamu. Aku masih menunggu dia melanjutkan ucapannya, tapi sepertinya dia tidak akan melanjutkan. Lantas aku pun menjawab ucapannya. Kamu serius menyatakan perasaan kamu padaku? Tanyaku padanya. Raffi mengangguk yakin menjawabku. Kalau kamu serius, silakan datang ke rumahku. Dan aku mau lihat apakah tanggapan mereka padamu. Tapi itu juga belum bisa membuatku harus menjawab perasaanmu. Aku hanya ingin melihat dulu sampai di mana keseriusanmu. Ditambah aku juga baru saja bercerai. Aku rasa ini terlalu cepat untuk aku kembali membuka hati. Maaf, aku permisi. Aku meninggalkan Raffi yang masih terpaku sendiri. Sebelum akhirnya aku benar-benar meninggalkan Raffi, aku terlebih dahulu meminta izin pada Cahaya untuk beranjak. Meski awalnya agak sulit, karena gadis kecil itu memintaku untuk tetap bersamanya. Tapi aku berusaha membujuknya. Dan akhirnya ia pun luluh saat aku menjanjikan akan kembali menemuinya minggu depan. POV author. Kembali saat Nora dan David pergi dari rumah Arita. Mas, ayo kita shopping, ajak Nora pada David. Dia merasa sangat gatal karena sudah cukup lama tidak memanjakan diri semenjak digerebek warga dan dimasukkan ke kantor polisi. Kini meski dia hanya memegang uang sedikit saja, tapi tangannya sudah gatal. Mau shopping pakai apa sayang? Kan kita nggak punya uang, jawab David. Kini mereka berdua baru saja merebahkan diri saat baru saja selesai membereskan pakaian yang mereka bawa
ke dalam lemari yang disediakan di kosan baru mereka. Ya, David dan Nora hanya menyewa satu buah kamar kos dengan fasilitas kasur dan kipas, juga lemari dengan harga sewa sekitar 800.000 per bulan. Awalnya Nora minta untuk menyewa kamar yang ber-AC, sebab Nora terbiasa memakai AC saat di rumah Arita dulu. Akan tetapi, tentu saja David menolak, sebab uang mereka hanya 5 juta. Sementara itu biaya sewa kos ber-AC sekitar 1,5 juta. Bukankah mereka harus berhemat? Ya, memang faktanya seperti itu. David dan Nora bukan lagi orang berpunya yang seenaknya saja menghabiskan duit tanpa memikirkan masa depan mereka. Meskipun memang sejak dulu baik David atau Nora bukanlah orang berpunya, tapi tetap saja semenjak pernikahan David dengan Raya membuat taraf hidup keluarga David menjadi terbantu. Ya, pakai sisa uang yang dikasih ibu lah. Dari mana lagi? Memangnya kamu punya uang selain uang itu? Tanya Nora lagi. Ya, uang dari mana sayang? Kamu kan tahu aku nggak kerja. Kita baru saja keluar dari penjara loh. Lagian, kalau mau shopping, jangan sekarang ya. Rencananya aku mau pakai sisa uang ini untuk usaha. Nora menoleh ke arah David dan menatapnya dekat. Maksud kamu, mau usaha apa memangnya dengan uang segitu? Apa sajalah, tukang cilok keliling misalnya. Kurasa dengan uang 3 juta saja sudah cukup. Untuk bayar sewa ini kan 800.000. Nah, masih sisa 3.200.000. Yang 2,5 juta untuk modal jualan, sisanya untuk kita bertahan hidup dengan membeli bahan makanan dan listrik. Nora menatap tak percaya ke arah David. Bagaimana bisa taraf hidup mereka dari seorang yang dengan mudahnya menghabiskan uang tanpa takut kehabisan atau kekurangan, kini justru mau beralih menjadi seorang tukang jualan cilok keliling. Oh, astaga, membayangkannya saja bahkan Nora tak sanggup. Oh, tidak mas. Mau taruh di mana mukaku kalau kamu jualan cilok keliling? Enggak ada pokoknya. Aku nggak mau punya suami kayak begitu profesinya. Percuma dong kamu sarjana, tapi nggak mau cari kerja yang lain, malah jadi tukang jualan keliling. Protes Nora. Nora, mencari kerja seperti dulu itu tidaklah mudah. Apa kamu tidak tahu, begitu banyak lulusan sarjana menjadi seorang pengangguran? Harusnya kamu dukung aku dong. Pokoknya mau nggak mau, suka nggak suka, aku akan tetap jualan. Aku tidak mau lagi kerja terikat yang sesuka hati mereka akan menyuruhku ini dan itu, layaknya babu. Ya, kalau kerja ikut orang, ya resikonya begitu dong mas. Lagian, dengan jualan begitu, mana cukup untuk memenuhi kebutuhan kita mas. Aku juga ini lagi hamil anak kamu loh. Aku harus makan makanan yang bergizi. Aku nggak mau ntar anak ini lahir malah merasakan hidup susah. Aku nggak mau. Nora membalikkan tubuhnya membelakangi David dengan sejuta perasaan kesal. Sementara itu, David meraut wajahnya kasar. Ia pun sejatinya tidak mau hidup seperti itu. Tapi apa mau dikata, semua sudah berubah. Nasi sudah menjadi bubur. Karena rasa cinta yang menggebu dari David untuk Nora membuat otak mereka menjadi tidak waras. Bersambung.